Baik, temanya adalah bencana, polusi, dan racun ya. Jadi materi ini saya akan jelaskan secara singkat, mudah-mudahan membantu ya menjawab apa yang tadi ditanyakan. Jadi konsep dari bencana, polusi, dan racun ini merupakan gabungan ya. Sebenarnya ini bagian yang terpisah ya antara satu tema dengan satu yang lain, tetapi kita generalkan secara umum ya. Apa itu bencana, polusi, dan racun. Nah, tadi juga sudah dibahas ya mengenai konsep bencana, ya, polusi dan racun itu sendiri ya. Dan nanti bagaimana dinamika hubungannya ya bencana, polusi dan racun itu terhadap perilaku manusia dan apa upaya kita untuk bisa mengatasi ya polusi dan racun. Nah, istilah bencana atau disaster ini ya ini dapat kita lihat definisinya ya. Misalkan menurut Bell dan kawan-kawan, dia mengatakan bahwa ya bencana itu adalah kekuatan alam yang tidak dapat dikontrol ya dan diprediksi yang menyebabkan kerusakan dan kematian. Jadi sebenarnya kalau bicara secara umum ya bencana itu sesuatu yang menyebabkan kerusakan ya, kerugian dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia. Maka Bell membagi dua gitu ya. Tadi juga sudah dijelaskan ada yang sifatnya natural disaster ya, bencana yang disebabkan oleh kejadian alam. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Natural disaster, Longsor, Pak. longsor ya. Kemudian ada human made disaster ya, bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, di tengah-tengahnya mungkin ada kombinasi ya antara manusia dan juga apa namanya alam gitu ya. Jadi ini dua tipe bencana yang kita hadapi ya di sekitar kita. Nah, kalau karakteristiknya, jadi memang agak berbeda ya antara natural dengan human made disaster ya. Jadi bencana alam secara umum ya itu memiliki karakteristik itu secara tiba-tiba ya. Jadi memang seperti gempa bumi ya. Ada berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya di Pasaman, tapi kerasanya sampai ke Pekanbaru ya gempa bumi ya. Nah, kemudian dia satu yang nggak dapat dikontrol atau diprediksi ya. Bencana tsunami ya, gempa gitu ya. Itu walaupun sudah ada teknologinya, tetapi itu cenderung prediksi ya. Belum memastikan apakah itu apa namanya berlaku pasti gitu ya. Jadi memang bencana ini, bencana alam itu secara realnya memang sulit diprediksi ya. Memang itu di luar kemampuan manusia ya, tsunami ya. Kemudian ya karena kekuatannya besar ya, kemudian sulit dikendalikan ya. Dan akibatnya ya memang kerugian material ya itu sangat besar, masif ya ketika bencana alam itu terjadi. Nah, kemudian kalau ya ini contohnya ya, nah, satu yang mungkin yang sering kita alami adalah gempa gitu ya, gunung meletus ya. Di kita tornado agak jarang ya. Nah, ini banyak terjadi di daerah-daerah Amerika ya. Nah, yang paling besar bencana alam kita selain Krakatau ya, itu adalah tsunami Aceh yang menewaskan ratusan ribu ya. Jadi memang sesuatu yang nggak bisa kita prediksi ya, dan kita tidak punya pengalaman tsunami ya dalam rentang waktu yang dekat gitu ya. Nah, setelah Aceh tsunami ya itu berapa tsunami kecil muncul ya di Pangandaran, kemudian di Sulawesi gitu ya. Kemudian kalau natural disaster ini ya memang efeknya itu memang luar biasa ya. Jadi kita kalau kita pernah mengalami ya mungkin teman-teman di sini punya pengalaman ya. Saya pernah terjadi gempa bumi waktu di Jogja ya 2006 ya. Itu ya dampak efek psikologisnya itu sangat kerasa gitu ya. Apalagi saat itu 2004 kan baru tsunami ya. Jadi memori itu sangat kuat gitu ya. Jadi gempanya ketika itu gempa
memang ada dua potensi bencana waktu itu di Jogja ya. Pertama gunung meletus ya di utara, kemudian di selatan ada laut ya, tsunami. Kemudian terjadi gempa, pikiran ya apakah itu gempa itu apakah menyebabkan tsunami atau tidak gitu ya. Akhirnya ada isu-isu bahwa air naik gitu ya. Nah, isu ini menyebabkan kepanikan gitu ya. Nggak apa terjadi ya, ada beberapa teman saya yang mungkin loncat dari lantai 2 dan patah tangannya ya karena panik gitu ya. Karena memang di dalam memori kolektif kita ya tsunami gitu ya. Sehingga ada isu sedikit saja itu luar biasa ini. Itu media sosial belum ini ya, belum seperti sekarang ya. Jadi memang ini ya sangat mengubah atau mempengaruhi seseorang ya. Nah, kemudian juga efek non psikologisnya ya lumayan juga yang meninggal waktu itu ya sekitar ribuan juga ya. Jadi memang kerusakan lingkungannya tidak terlalu, paling kerusakan material rumah ya yang banyak ya. Nah, itu akibatnya ya. Jadi memang tergantung daripada skala ya, skala apa namanya kekuatan daripada bencana itu sendiri. Nah, kemudian kalau human made disaster ya, ini ya durasinya yang jelas ini karakteristiknya buatan manusia ya. Nah, kemudian durasi bencananya variatif ya. Dan bisa sifatnya kronik ya, akut dan tiba-tiba. Ya, ini memang lebih bisa diprediksi dibandingkan alam ya, karena memang buatan manusia ya. Nah, kemudian dampaknya tidak terlalu luas. Oke, siapa yang bisa kasih contoh human made disaster? Kebakaran hutan, Pak. Kebakaran hutan, oke ya. Jadi kebakaran hutan ini memang perpaduan sebenarnya ya. Tapi lebih utama itu memang human made gitu ya. Tangan manusia ya. Nah, perpaduannya apa? Ketika musim kemarau itu menambah gitu ya, menambah lamanya, menambah ininya gitu ya. Dan alhamdulillah tahun ini nggak ada ya, karena musimnya di misalkan di Pekanbaru atau di Riau itu nggak jelas ya. Harusnya sekarang musim kemarau, sempat seminggu 2 minggu kemarau tanpa hujan, tetapi belakangan ini hujan gitu ya, 2-3 hari hujan. Nah, jadi alhamdulillah nggak ada gitu ya. Jadi memang sangat membantu ya, variasi musim atau hujan, curah hujan sangat membantu sekali gitu ya. Nah, kemudian ada juga mungkin bencana teknologi yang tadi ya, yang teknologi nuklir ya. Nanti kita bisa lihat misalkan ya di Chernobyl ya, yang sekarang perang itu kan itu pernah kasus gitu ya. Nanti kita bisa lihat contohnya. Nah, ya mungkin dalam konteks teknologi modern ya bisa jadi bencana teknologi yang sekarang mungkin kita nggak tahu ya apa prediksinya ke depan ya. Tapi bisa saja bencana teknologi itu akan menunggu waktu gitu ya. Jadi Anda sekarang kan semua orang bereforia menggunakan media sosial, membuat YouTube gitu ya. Tetapi sampai di mana kapasitas media sosial ya? Google taruh ya. Jangan-jangan suatu waktu dia tidak mampu menampung data-data yang tersimpan di seluruh dunia, akhirnya kolap dan terjadilah bencana teknologi. Nah, mungkin Anda bisa bayangkan ya, berapa seminggu Anda tanpa Google, kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Nah, apakah stres gitu ya? Mungkin orang akan stres kalau penghasilannya dari YouTube misalkan ya. Dan ini bisa saja terjadi ya ketika, karena ada juga yang memprediksikan ketika lalu lintas informasi data itu sangat luar biasa padatnya dan mencapai titik puncak, maka bisa jadi menjadi bencana teknologi ya. Apakah itu disebabkan oleh perang nuklir atau meteor atau karena kapasitas dari teknologi itu terbatas ya. Atau juga karena virus ya. Jadi bisa banyak ya akibat bencana yang dibuat manusia dan bisa luasnya juga bisa besar gitu ya, tergantung dari karakteristik bencana itu sendiri. Kemudian sumber bencana dalam human made disaster itu bahan-bahan kimia ya. Jadi kalau misalkan biologi ya, virus COVID ini, Anda ada percaya nggak ini apa bencana buatan manusia gitu kan? Sebagian orang percaya gitu ya bahwa ini adalah campur tangan manusia. Nggak mungkin ya alam itu ya misalkan seperti itu ya.
atau nuklir atau limbah beracun gitu ya. Nanti kita bisa lihat contohnya ya, bagaimana human made disaster itu ternyata efeknya luar biasa ya. Unsur-unsur kimia itu luar biasa lebih keras ya sebenarnya, kalau kita lihat lebih kejam ya dibandingkan alam ya. Itu ya. Nah, ini contoh human made disaster gitu ya. Tahun 86 ya, Chernobyl di Ukraina sekarang ya. Jadi memang teknologi awal-awal itu memang nggak safety, belum safety ya. Dampaknya sama kayak bom nuklir ya, bom nuklir di Hiroshima gitu ya, Nagasaki gitu ya. Jadi cuma ini memang karena teknologi yang masih belum safety ya, ini ya akibatnya ya 100.000 kematian akibat kanker ya. Jadi memang dampak setelahnya itu gitu ya. Dan tanahnya sekitar situ ya nggak bisa digunakan ya. Nah, kemudian banyak cacat-cacat fisik ya. Jadi memang radioaktifnya lebih ya besar daripada bom atom Hiroshima ya. Karena memang bom atom Hiroshima kan tahun 45 ya. Kalau ini kan udah besar ya untuk teknologi, untuk pembangkit gitu ya. Jadi memang luar biasa ya. Sehingga di Indonesia untuk buat apa namanya teknologi nuklir untuk listrik itu masih menimbulkan perdebatan gitu ya. Mungkin sebagian setuju gitu ya, karena mungkin ketika krisis listrik ya sudah sangat parah gitu ya. Tapi dampaknya luar biasa ya. Kalau kita tidak profesional itu berbahaya. Nah, maka itu masih belum ya di Indonesia masih untuk pendidikan ya, hanya satu ya, prodi teknologi nuklir itu di UGM kalau nggak salah saya ya. Baik. Nah, ini dampaknya ya, dampaknya hampir sama ya dengan yang natural disaster ya, cemas, trauma, depresi dan yang lainnya. Oke. Nah, kemudian masuk ke polusi. Nah, kita singkat-singkat aja ya. Jadi polusi tadi seperti yang dia jelaskan itu pencemaran ya. Jadi suatu zat yang menyebabkan polusi itu namanya polutan ya. Apakah di udara, laut gitu ya, atau di daratan gitu ya. Intinya sebenarnya polusi ini lebih kepada human made gitu ya, buatan manusia. Jadi sebenarnya alam bumi ini diciptakan untuk manusia itu dengan sifatnya natural ya. Manusialah yang membuatnya kerusakan gitu ya. Dengan semua teknologi ya, bahan-bahan kimia ya. Jadi kalau kita lihat bahannya apa saja, udara, ada asap, air, limbah, tanah, limbah. Ini bahan-bahan manusia semua, plastik, kebisingan atau cahaya gitu ya. Jadi memang ya rata-rata produk manusia ini ya kita bisa katakan ya bahwa manusia itulah sumber utama penyebab kerusakan gitu ya dengan bahan-bahan yang dia ciptakan. Ya, ini bahan apa namanya polutannya ya. Apakah ya berkaitan dengan apa namanya hubungannya dengan kesehatan ya. Memang polusi ini udara contohnya ya, itu sangat kuat dengan kesehatan ya. Mungkin di teman-teman yang di luar Riau gitu ya, belum pernah mengalami sebulan penuh di asap gitu ya, tahun 2015 ya. Itu luar biasa, walaupun banyak studi menunjukkan ya berapa yang meninggal gitu ya, tapi yang lebih banyak sakit ya, asma, paru-paru, dan yang lainnya. Nah, itu memang luar biasa ya, kita bernafas itu sulit ya. Penggunaan masker itu memang sangat intens waktu itu gitu ya. Nah, itu hampir ya 24 jam gitu ya. Jadi memang luar biasa ya. Nah, ini berapa contoh sumber polusi udara yang paling banyak itu ya memang kalau di perkotaan ya industri transportasi gitu ya. Ini yang sifatnya human made ya. Nah, tapi kalau yang kabut asap itu ya itu campuran ya. Itu karena memang kebakaran hutan itu yang skalanya luas itu yang luar biasa ya. Yang hampir satu Sumatera itu terkena imbasnya sampai ke luar negeri ya. Jadi memang paling banyak itu adalah industri dan transportasi gitu ya. Jadi polusi ini bahan-bahannya itu naik ke atas gitu, itu akan menyebabkan ya ozon itu akan menipis sehingga sinar matahari itu langsung. Dan dampaknya apa? Ke kutub utara dan kutub selatan itu pencairan es itu lebih cepat. Sehingga permukaan air laut itu lebih tinggi dan akan menyebabkan rob atau banjir ya di daerah-daerah yang ada di perbatasan atau yang ada lautnya gitu ya. Seperti di Jakarta atau di Dumai ya, kalau di Riau ya.
Nah, ini sumber polusi udara tahun 2018-2019 ya. Memang kalau di Jakarta itu paling banyak itu adalah kendaraan ya. Dan polusi udara yang paling terasa sekali itu adalah pada saat musim kemarau ya. Jadi musim kemarau itu luar biasa ya. Musim kemarau itu ya bisa 40%, 43 ya. Tapi musim penghujan itu terbantu kan ya. Karena situasi iklim ya. Jadi memang musim kemarau itu transportasi ya, asap knalpot memang ya, 32 sampai 41% ya sumbangsihnya. Kemudian ada batu bara ya, konstruksi gitu ya. Jadi memang di perkotaan sumber utamanya memang adalah transportasi. Nah, kedepannya kalau ini bisa dengan cara ya sekarang lagi tren ya, yaitu kendaraan yang bersih gitu ya, yaitu dengan listrik ya. Sekarang mulai ya ke depannya. Dan itu memang signifikan ya, bisa mengurangi polusi. Dan alhamdulillah salah sisi positif dari COVID kemarin adalah polusinya menurun ya, khususnya kendaraan. Walaupun sekarang sudah meningkat lagi. Nah, ini yang kemarin masuk kabut asap di Riau ya. Jadi semua sangat berbahaya ya, bahan-bahannya atau karbon oksida, monoksida gitu ya. Nah, jadi menunjukkan indikator yang sangat tidak sehat. Ya, ini berapa penelitian ya tentang tahun 2015 itu ternyata ya kurang lebih ya ada yang mengatakan sampai 100.000 yang mengalami ya perkirakan itu 100.000 ya di Indonesia. Tapi ini bukan penyebab langsung ya, artinya perantara, misalkan asmanya kambuh atau paru-parunya gitu ya. Tapi itu prediksi ya, belum data realnya tidak sampai segitu. Oke, ini jurnal ya. Nah, ya ini dampak daripada polusi udara ya, short term-nya, kemudian long term-nya ya. Ya, kesehatan, energi, food ya, lingkungan. Jadi banyak dampaknya sangat luas sekali. Ya, ini gambarnya ya, ini memang menunjukkan bahwa ternyata memang udara itu memang sumber kehidupan ya. Jadi kalau Anda bayangkan gitu ya, bagaimana kita menyerap oksigen itu dari tanaman gitu ya. Ketika ini sangat kerasa sekali ya kalau saya menangkap sisi psikologis ketika kabut asap, bagaimana kita sangat membutuhkan udara yang segar gitu ya, sangat ini sekali membutuhkan ya, dan itu memang luar biasa ya. Nah, kita mendapatkan hujan itu senangnya luar biasa ya, menghirup udara segar itu luar biasa kita bersyukurnya. Nah, jadi memang luar biasa sekali ya, udara ini merupakan faktor utama ya, faktor kunci daripada kehidupan. Nah, terakhir tentang racun ya. Jadi racun ini sebenarnya adalah zat ya. Ini sama mirip tadi polusi ya. Yang racun ini akan menyebabkan polusi juga baik di darat maupun di udara gitu ya. Jadi sesuatu yang menyebabkan kerusakan ya, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Jadi racun ini ada pada bahan-bahan yang diciptakan oleh manusia, apakah plastik ya atau yang lain. Nah, ini contoh apa ya, psikologi dan racun gitu ya. Ini ternyata dalam rokok itu racunnya banyak gitu. Ada yang sampai puluhan racun yang ada dalam rokok ya. Tapi bagaimana rokok ini tetap menjadi sisi atau menjadi satu yang diminati gitu ya. Walaupun dampak ekonominya ada gitu ya, tetapi pemerintah mewajibkan. Jadi ini ada gambar rokok itu harus ada peringatan gitu ya. Gambar-gambar menyebabkan kanker, kemandulan, ya menggugur ya, bagi orang hamil gitu ya. Tapi tetap saja gitu ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan secara psikologis ya. Banyak penelitian tentang kenapa gitu ya. Sikap terhadap rokok dengan perilaku itu bisa berbeda ya. Bahwa itu berbahaya tetapi tetap merokok gitu ya. Nah, ini yang menjadi daya tarik ya bagi peneliti di psikologi salah satunya kecanduan rokok gitu ya. Dikaitkan dengan teman, sosial dan yang lainnya. Silakan kalau Anda tertarik ya. Nah, oke. Kemudian apa namanya? Ternyata bahan-bahan di lingkungan, sampah apa mungkin bahan-bahan yang ada di rumah kita itu juga ada juga mengandung racun gitu ya. Misalkan asbes gitu ya. Asbes kalau dibandingkan triplek lebih aman mana gitu ya. Mungkin lebih aman triplek gitu ya. Tapi lebih cantik asbes gitu ya. Tapi asbes ini punya potensi
ya berbahayanya bagi orang yang asma ya, karena dia terdiri dari serbuk-serbuk gitu ya. Jadi kalau orang-orang bekerja pada pabrik-pabrik kayu gitu ya, asbes itu racun-racunnya luar biasa ya. Artinya dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan kerusakan paru-paru. Jadi memang racun ini tetap ada di sekitar kita, tinggal bagaimana tubuh kita menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kalau dia berlebih ya, itu akan berbahaya ya. Racun makanan, padi gitu ya, nanam padi pakai pestisida itu racun juga gitu ya. Karena memang ada sisi ekonomi dilemanya ya, sehingga racun itu masih dibutuhkan dalam tahap tertentu. Nah, ini contoh misalkan tragedi di Teluk Minamata, Jepang ya, 1960. Ini tragedi ini karena racun merkuri ya. Jadi penambangan itu ya, penambangan di emas ya, di Indonesia pernah terjadi ya. Cuma tidak separah ini ya. Ini selama 36 tahun. Akibatnya apa? Banyak orang-orang, karena orang Jepang ini mengkonsumsi makanan ikan itu kan tanpa dimasak gitu ya. Akhirnya banyak terjadi kerusakan atau saraf, akhirnya menimbul kecacatan ya, seperti gambar ini ya. Banyak orang yang lahir ya tanpa tangan ya, tanpa kaki, mengalami gangguan mental gitu ya. Karena pabriknya membuangnya ke laut gitu ya. Jadi kalau Anda lihat tragedi Minamata ya, maka penyakitnya namanya Minamata ya. Luar biasa sekali. Oke, ini secara umum ya, efek psikologisnya, non psikologisnya ya terjadi kalau bencana polusi racun ini akan menimbulkan potensi bahaya bagi kehidupan manusia. Baik, berikutnya apa upaya-upaya kita ya di dalam mengatasi bencana polusi dan racun ya. Ini ada beberapa gambar ya. Jadi siklus ya, bagaimana ketika kita menghadapi bencana gitu ya. Jadi yang ketika menghadapi bencana ya jelas secara psikologi kita harus personal ya, kita harus menguatkan diri kita. Walaupun kita sedih ya, cemas itu wajar, tetapi jangan berlarut ya. Ya, kemudian baru ya respon ya reliefnya adalah ya kita menyiapkan bahan-bahan makanan gitu ya. Kemudian rehabilitasi ya, kemudian rekonstruksi ya kalau sudah rehabilitasi ya, kemudian mitigasi dan persiapan lagi ya kalau ada bencana lagi. Jadi ini siklus ya ketika kita berhadapan dengan bencana. Setiap daerah punya cara tersendiri ya. Artinya karakteristik bencananya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Mungkin di Pekanbaru gempa kurang tapi asap ya, atau banjir mungkin ada ya, mungkin Jakarta apa ya, di tempat Kalimantan apa gitu ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan mengurangi dampak polusi dan racun dengan berbagai cara ya. Mungkin tadi dengan menanam pohon ya, membuat kebijakan dengan pro lingkungan ya, kemudian membatasi penggunaan bahan yang berbahaya, dan ini memang menimbulkan sisi pro dan kontranya ya, dilema, karena ada sisi ekonominya ya. Dan inilah mungkin cara manusia ya, karena tidak bisa meninggalkan 100% ya. Walaupun kita misalkan menggunakan listrik untuk ramah lingkungan kendaraan, tapi energi listrik itu sumbernya masih dari batu bara, minyak bumi gitu ya. Jadi memang mana yang lebih bisa kita ambil kebijakannya yang mengurangi dampak terhadap lingkungannya, sehingga kehidupan alam ya ke depannya tentu lebih lestari dan bermanfaat untuk anak cucu kita ke depannya tentunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sedikit ya tentang gambaran tentang bencana dan perilaku polusi dan racun ya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Rika. Saya kembalikan Bu Rika. Iya, terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa paham ya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ivan juga. Mungkin bisa dipikirkan juga nanti ya dengan kalimat sendiri, apa sih peran psikologi lingkungan dalam topik yang udah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Dan juga mungkin pernah mendengarkan istilah yang namanya CSR juga ya, Corporate Social Responsibility. Itu juga sebenarnya merupakan salah satu upaya kita sih bagaimana setiap perusahaan nih berkaitan dengan polusi yang disebutkan